Di dalam arti harafiah, teks Alkitab tidak bicara mengkhianati, tapi teks Alkitab bicara mengenai menyerahkan. Apakah Yudas berperan dalam keselamatan kita? Apakah kalau Yudas tidak menyerahkan, Yesus tidak disalibkan? Itu bahasa yang lebih Jepang, jelas dan gampang. Kita mau membahas apakah Yudas Iskariot itu selamat. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah selamat dalam arti selamat kekal. Sebab kalau hanya menilik secara jasmani, Yudas Iskariot tentu tidak selamat karena kemudian dia mati. Pertama, saya mau membahas arti kata Yudas. Kita kan sering dengar Yudas, Yudas, Yudas. Nah, arti katanya sebenarnya apa itu kata Yudas? Kata Yudas itu punya akar pada bahasa Ibrani Yehuda. Ini suatu nama. Siapa yang tahu Yehuda ini siapa? Yehuda adalah salah satu anak dari Bapak Yakub atau Bapak Israel. Maka nama Yehuda itu juga menjadi nama salah satu suku atau Bani Yehuda, yaitu salah satu suku dari keturunan Bapak Yakub. Kemudian diserap ke dalam bahasa Yunani menjadi Yudas. Kenapa menjadi Yudas? Itu phonetic correspondence. Jadi memang ada perubahan seperti itu kalau berubah bahasa. Karena orang-orang Yunani nggak biasa dengan vokal-vokal Ibrani, maka berubah. Lalu kita mengenal kata Yudas yang menyerap dari bahasa Latinnya, yaitu Yudas. Jadi akarnya sebenarnya Yehuda, maka kita harus mengutip akarnya di Kejadian 29 ayat ke-35. Ini yang menceritakan bagaimana kelahiran Yehuda, lalu di dalam cerita itu ada muncul arti kata atau arti nama itu. Mengandung pulalah ia, Leah yang dimaksud istrinya Yakub, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi yang saya cetak kuning, bersyukur kepada Tuhan, itulah arti kata Yehuda. Jadi kata Yehuda artinya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu seperti itulah artinya. Maka sebenarnya kata Yudas artinya bagus. Karena artinya bersyukur, memuji. Bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Hanya memang logatnya diucapkan menurut logat Yunani. Yehuda, Yudas. Jadi sebenarnya kalau menamai Anda Yudas itu bagus karena itu bersyukur memuji Tuhan. Itu arti katanya sendiri. Sekarang nama Iskariot. Ada 4 tafsiran mengenai kata Iskariot. Pertama, orang Kariot. Berarti Iskariot itu mengatakan bahwa Yudas itu orang Kariot. Kariot itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Tafsiran yang kedua, Kariot atau Iskariot itu phonetic correspondence dari kata Yeriko di dalam bahasa Yunani. Jadi orang Yeriko. Tapi tafsiran ini lemah. Dukungannya tidak terlalu kuat. Lalu yang ketiga ada tafsiran itu dari bahasa Latin Sicarius. Sicarius dari kata sikar pedang. Sicarius kejam, suka main pedang. Maka bisa juga ditafsirkan menurut bahasa Latin orang kejam. Karena ini mengacu pada kegiatan kaum Zelot yang suka memberontak, suka melawan dengan pedang. Tapi tafsiran ini juga agak lemah. Tafsiran yang keempat itu bahasa Aram yang artinya licik atau penipu. Ada beberapa dukungan tetapi tidak terlalu jelas. Yang paling jelas sebenarnya adalah tafsiran yang pertama yang menunjukkan orang Kariot. Ada ayatnya di dalam Yosua 15 ayat 21. Kota-kota suku Bani Yehuda, nah itu ya, kota-kota suku Bani Yehuda, Bani berarti satu kaum atau suku yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negev. Ialah Kapseel, Eder, dan seterusnya. Ayat 25. Keriot, yaitu Keriot Hezron. Jadi sebenarnya kata Keriot atau kata Kariot itu satu kampung, satu tempat, satu kota yang termasuk pada wilayah Bani Yehuda. Nah itu dia. Maka tafsiran yang pertama itulah yang boleh dikatakan paling kuat. Jadi Yudas Iskariot itu mungkin artinya Yudas orang Keriot. Yudas asalnya dari Kariot. Seperti contoh lain adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena itu artinya Maria dari Magdala. Magdalena, he Magdalene, Maria he Magdalene berarti Maria asalnya dari Magdala. Maka Yudas Iskariot bisa juga mungkin artinya Yudas dari Kariot. Tetapi itu sekali lagi tafsiran, bukan sesuatu yang mutlak. Manapun yang dipakai itu tidak menjadi masalah, tapi yang penting Iskariot lalu menjadi sebuah nama akhirnya di dalam teks-teks Alkitab. Itu yang paling penting.
Berikutnya saya mau membahas tentang berkhianat. Selalu disebut Yudas yang berkhianat, Yudas yang mengkhianati, Yudas si pengkhianat. Betulkah demikian? Ya kita lihat. Karena ini sudah terlanjur menyebar luas kan, tapi apakah betul demikian? Apakah memang dalam arti tertentu berkhianat? Karena apa? Karena ketika kita mengatakan berkhianat berarti kan seperti PMP itu ya, kalau zaman kuno. Saya orang agak kuno ya, PMP. Nah, sekarang apa sih kalau istilahnya buat anak sekarang? Dulu PMP itu prank makan prank, dulu makan temen nusuk dari belakang, nah kayak gitu-gitu. Itu berkhianat. Tapi apakah seperti itu? Teks-teks Alkitab mengatakan, yuk kita lihat. Saya lebih akan menelusuri teks-teks Alkitab untuk melihat sebenarnya seperti apa tokoh Yudas ini. Di dalam kata Matayon, Injil Matius pada bab yang ke-10 ayat 2, 3, 4 itu dikatakan nama-nama ke-12 rasul. Maka pada ayat 2 dimulai inilah nama ke-12 rasul itu. Dan seterusnya langsung pada ayat yang keempat. Simon orang Zelot, kemudian yang terakhir disebut Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perhatikan pada kata yang mengkhianati. Di dalam bahasa asli Alkitab, yaitu kata Matayon atau Injil Matius, kata yang diterjemahkan mengkhianati itu berbunyi paradus, ya, paradus. Sekarang kita lihat juga paralelnya, yaitu dari kata Markon artinya Injil Markus, pada pasal yang ketiga ayat 16, 17, 18, sampai 19. Ini juga paralel maka menyebutkan nama-nama ke-12 rasul. Dan asiknya adalah Yudas Iskariot selalu ditempatkan di tempat yang terakhir, Simon Petrus ditempatkan tempat yang pertama. Lihat Matius, Simon yang disebut Petrus itu pertama, Yudas Iskariot itu terakhir. Kemudian Markus, Simon yang diberinya nama Petrus itu pertama, Yudas Iskariot itu terakhir yang mengkhianati dia. Kata yang mengkhianati dia di dalam kata Markon itu bunyinya paredoken. Itu akar katanya sama ya. Jadi memang bunyinya agak lain tapi itu akar yang sama. Karena bahasa Yunani, bahasa Latin itu bahasa yang bertasrif, akhirannya berubah-berubah. Tasrif itu akhirannya berubah-berubah. Tapi sebenarnya kita bisa tahu itu akar sama. Akar katanya sama, parados, atau kalau di Indonesia, dalam konteks bahasa Indonesia, itu kata dasarnya sama. Parados, paradoken. Apa artinya paradoken? Kita lihat. Sebenarnya arti harafiah kata itu, paradus, paradoken, paradosis, ya. Sebenarnya kita mengenal kata paradosis, latinnya traditio, ini harafiahnya berarti menyerahkan. Jadi sebenarnya bukan berarti mengkhianati, harafiah saya katakan ya, tapi artinya menyerahkan. Lalu apakah berarti kata mengkhianati terjemahnya salah, Romo? Saya tidak mengatakan salah, saya hanya sedang menguraikan suatu kata mengacu pada Alkitab kita yang bukan ditulis di dalam bahasa Indonesia tentu saja, tapi ditulis di dalam bahasa Yunani, lalu mengartikan harafiahnya apa? Jadi paredoken artinya menyerahkan. Dalam arti apa menyerahkan itu? Karena menyerahkan itu kan arti kata itu kan maknanya banyak. Dalam arti seperti ini. Berarti menyerahkan artinya hak. Jadi yang diserahkan itu bisa hak, bisa wewenang, bisa kuasa. Kuasa atas apa? Wewenang atas apa? Hak atas apa? Atas sesuatu atau juga atas seseorang. Kalau pada zaman kuno kita mengenal budak. Jadi budak-budak itu kan wewenangnya si majikan. Maka bisa diserahkan, menyerahkan budak, menjual budak, dan seterusnya. Kalau sesuatu berarti barang-barang. Jadi sebenarnya kata yang dipakai paredoken tadi artinya menyerahkan. Yang diserahkan itu bisa hak, bisa wewenang, bisa kuasa, bisa sesuatu yang artinya barang, atau seseorang yang artinya manusia. Jadi itu yang dimaksud paredoken. Ada contoh untuk menguatkan kata ini, untuk menguatkan ulasan ini, yaitu di dalam surat pertama Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Jadi saya melacak kata ini dipakai di mana saja. Contoh yang bagus ada di 1 Korintus 11:23. Ini teks terjemahannya di dalam bahasa Indonesia yang saya kutip lurus sesuai dengan terjemahan Alkitab TB LAILBI. 1 Korintus 11:23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya. Kita tahu cerita ini.
Ini cerita tentang perjamuan malam terakhir yang kemudian dilestarikan di dalam gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, gereja kita, gereja Katolik, sebagai perayaan Ekaristi. Dan kita kenal karena perkataan ini selalu diulangi setiap kali seorang imam merayakan Ekaristi. Sekarang lihat yang di atas, ku teruskan. Di dalam bahasa Yunani, teks aslinya berbunyi paredoka. Kata yang diterjemahkan ku teruskan. Kemudian kata yang diserahkan itu aslinya paredideto. Itu akar katanya sama. Jadi sebenarnya itu kata yang sama. Terjemahannya dibedakan. Saya tidak sedang mengatakan terjemahannya salah. Enggak, terjemahannya tidak ada yang salah karena begitu sulitnya menerjemahkan. Saya hanya sedang melacak arti kata ini harafiahnya apa. Ku teruskan itu aslinya paredoka, diserahkan itu paredideto. Dan ingatlah tadi itu ya, paredoka, paredokan, ya, paredoka, paredokan. Ingat, artinya apa sebenarnya? Menyerahkan. Maka sebenarnya ketika kita melihat teks di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 tadi, dengan mengingat harafiah artinya menyerahkan, maka teks itu bisa diterjemahkan seperti ini. Sebab apa yang telah kuserahkan kepadamu, dan seterusnya, pada malam waktu ia diserahkan. Jadi itu teks yang sama, bisa diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu serah. Kuserahkan, diserahkan. Paredoka, paredideto. Jadi sebenarnya seperti itu. Ini teks yang sama. Saya tidak sedang mengganti terjemahan, tidak. Hanya saya menerjemahkan harafiahnya seperti itu. Maka sekarang kembali ke Markus tadi. Yudas Iskariot yang mengkhianati begitu. Tapi karena bunyi aslinya paredoken, sebenarnya kalau mau terjemahannya harafiah, itu terjemahannya bisa berbunyi Yudas Iskariot yang menyerahkan dia. Jadi menyerahkan. Jadi kata mengkhianati lalu menjadi peyoratif dalam arti punya arti negatif. Tapi kata menyerahkan itu sedikit lebih umum meskipun juga ada unsur negatifnya dalam arti tertentu. Karena menyerahkan bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif. Kalau mengkhianati itu sudah langsung kesimpulannya sesuatu yang negatif, yang jelek, yang buruk. Tapi sebenarnya kata yang dipakai tanda petik agak netral. Yudas Iskariot yang menyerahkan dia, paredoken, menyerahkan Yesus. Sebenarnya itu sudah muncul di dalam terjemahan Injil Yohanes. Pada pasal yang ke-6, ayat 70 dan 71. Itu kata yang dipakai sama, perhatikan ayat 71. Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan. Perhatikan kata menyerahkan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat itu diterjemahkan dengan kata menyerahkan. Bunyinya aslinya memang juga sama. Paradidone. Jadi bunyi aslinya paradidone. Itu akar kata yang sama dengan paredoken, paradideto. Itu kata yang sama. Jadi memang terjemahan di dalam bahasa Indonesia ada yang diterjemahkan mengkhianati, tapi ternyata di dalam Injil Yohanes teks terjemahannya berbunyi menyerahkan. Ini lebih harafiah terjemahan yang versi Injil Yohanes ini. Kata yang dipakai di Yunani sama, terjemahannya beda-beda. Sekali lagi saya mengingatkan berarti Rama terjemahannya salah. Enggak, tidak ada terjemahan salah karena betapa sulitnya menerjemahkan. Kemudian Lukas membentuk menjadi kata benda dalam Lukas 6 ayat 13, khususnya ayat 16. Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Itu prodotis. Ini bentukan kata yang sama, hanya tadi kata kerja, sekarang kata benda. Maka dibentuk menjadi si pengkhianat. Ini sebenarnya kata yang sama. Maka juga bisa diterjemahkan menjadi orang yang menyerahkan. Jadi sebenarnya Yudas Iskariot yang mengkhianati itu kemudian bisa diterjemahkan Yudas Iskariot yang menyerahkan atau Yudas Iskariot si pengkhianat, Yudas Iskariot si penyerah. Ya ini dalam bahasa Indonesia tidak biasa kata penyerah, mungkin lebih tepat orang yang menyerahkan. Jadi sebenarnya Yudas Iskariot si pengkhianat yang lebih harafiah adalah Yudas Iskariot orang yang menyerahkan, yaitu orang yang menyerahkan, prodotis. Nah ini, jadi sebenarnya secara tekstual dalam teks-teks mengenai Yudas Iskariot itu tidak segampang, wah berkhianat, friend makan friend. Enggak segampang itu, Ferguso. Tidak semudah itu. Kita lihat lagi ya. Jadi sebenarnya di sini artinya Yudas menyerahkan baginda Yesus. Yang harafiah. Jadi tidak ada kata mengkhianati sebenarnya. Dalam arti harafiah, lurus, terjemahan lurus. Lebih dapat dipahami adalah
Yudas menyerahkan baginda Yesus. Yang diserahkan itu apa? Berarti hak, berarti seperti tanda petik kepemilikan. Bahasa gampangnya, berarti Yudas setelah menyerahkan Yesus, dia tidak lagi memiliki Yesus. Dia tidak lagi di dalam Yesus, dan Yesus tidak lagi di dalam dirinya, dalam arti itu. Nanti ini akan saya ulang di bagian terakhir, yang untuk menjawab pertanyaan Yudas selamat atau tidak. Jadi ini kata penting dalam konteks Yudas Iskariot, yaitu menyerahkan. Paredoken tadi. Ini saja sudah membuka konteks yang berbeda kan dengan pembahasan kita. Kalau tidak pernah dibahas seperti ini, Anda taunya kan mengkhianati, berkhianat, orang yang mengkhianati, si pengkhianat. Padahal teks aslinya berbunyi orang yang menyerahkan, menyerahkan. Ini sudah membuka satu hal tertentu yang mungkin akan berbeda. Cara mendalami teks-teks, cara memahami sesuatu tentang Yudas. Itulah kenapa nanti kata menyerahkan itu muncul berulang-ulang kalau kita membaca ayat-ayat suci Alkitab yang berkaitan dengan Yudas Iskariot. Kita lihat Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot, dijelaskan. Kepada siapa? Imam-imam kepala. Mereka yang berarti imam-imam membayar 30 uang perak kepadanya. Berarti Yudas Iskariot dibayar untuk apa? Menyerahkan Yesus. Perhatikan ada kata menyerahkan kan? Ya perhatikan, ada kata menyerahkan di ayat 15. Supaya aku menyerahkan. Paredoken, paradosis. Ya. Kemudian ayat 16 sama. Dan mulai saat itu ia, Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan. Sekarang saya menyimpang sedikit, nggak terlalu penting, tapi agak-agak penting juga. Karena kan kadang-kadang itu orang nanya nggak penting gitu. Nah, nanya, kadang-kadang orang itu yang dibahas apa, nanyanya apa gitu. Bukan membahas substansi, tapi membahas receh-receh gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Pertanyaan receh pun kadang-kadang penting juga. Semua pertanyaan itu penting. Tapi ini saya mau menjawab mengenai 30 uang perak. Fokus pada ke sini ya. 30 uang perak itu seberapa sih nilainya pada zaman sekarang? Ini menjadi pertanyaan banyak orang dan penelitian para ahli dan belum sepakat sampai sekarang meskipun ada beberapa tafsiran yang mungkin. Yang dimaksud uang perak di sana itu argirion, dalam bahasa aslinya argirion, itu kemungkinan besar adalah uang yang dipakai pada zaman Tuhan Yesus karena ada beberapa mata uang pada waktu itu yang bernama tetradrakma. Jadi istilah bahasa Yunaninya itu drakma, tetra itu 4 drakma. Jadi 4 kali 30 drakma atau yang sering disebut dengan istilah nama shekel dari Tirus ya. Itu uang zaman kuno ya, tetradrakma atau shekel atau shikal. Shikal, shekel itu sama, shikal tirus, shekel tirus. Drakma itu bahasa Yunani yang kemudian diserap dalam bahasa Aram juga bahasa Arab menjadi dirham. Lalu kalau dikonversi ke zaman sekarang berarti berapa? Nilainya pada zaman sekarang tolong dihitungkan berapa kalau di total nilai pada zaman sekarang. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting juga nilai itu, karena ada hal yang nomor 2 yang bisa ditafsirkan menurut teks Alkitab sendiri. Karena kalau kita melihat kitab Zakaria pada pasal yang ke-11 ayat 12, kita juga menemukan 30 uang perak. Maka di dalam kacamata penulis Injil, kata 30 uang perak itu atau jumlah seperti itu, yang menulis Matius ya, itu seperti pemenuhan nubuat dalam perjanjian lama yang tercantum dalam Zakaria 11 ayat 12. 30 uang perak. Yang berbunyi seperti ini. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku. Upahnya siapa? Zakaria dengan menimbang 30 uang perak. Jadi ini seperti harga seorang nabi. Maka Matius dalam tafsiran ini seakan-akan mau mengatakan Yesus itu dihargai dengan harga bayaran seorang nabi. Nah, sudah ketemu belum? 30 kali 14 kali 12.000. Ada yang sudah ketemu, nanti silakan laporkan pada saya jumlahnya berapa. Ini kalau mau dikonversi pada zaman sekarang. Tapi saya kok lebih cenderung atau lebih condong mengartikan menurut tafsiran yang mengacu pada kitab Zakaria. Karena lebih banyak tafsiran ke arah itu. Sekali lagi ini tafsiran tentu saja. Karena Alkitab itu jelas-jelas nggak jelas. Alkitab itu kayak jelas, tapi begitu kita makin mendalami,
makin mempelajari muncul berbagai macam pertanyaan yang tidak semudah menjawab harga perak berapa gitu ya. Yuk kita lihat. Selanjutnya di dalam Injil Markus juga jelas. Ingat tadi saya mengatakan kata menyerahkan kemudian menjadi kata yang penting dalam konteks Yudas Iskariot. Markus 14 ayat 10 ayat 11. Pergilah Yudas Iskariot dan seterusnya dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Merekanya imam-imam kepala. Lalu dikatakan mereka berjanji memberikan uang. Menurut versi Injil Markus, uangnya tidak disebutkan. Jadi yang menyebutkan jumlah uang itu Matius 30 shekel. Tapi Markus tidak menyebutkan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, ia Yudas cari kesempatan yang baik untuk menyerahkan. Tuh kan? Seperti kata saya kan? Karena memang teks aslinya berbunyi menyerahkan. Dan memang hampir seluruhnya menyerahkan begitu. Menyerahkan yang pertama dalam teks ini itu berbunyi paradoi. Yang kedua juga sama paradoi. Itu akar katanya yang sama dengan yang di depan tadi. Ini saya mau mengatakan penegasan bahwa kita perlu berpikir ulang ketika mengatakan berkhianat, karena sebenarnya di dalam arti harafiah, teks Alkitab tidak bicara mengkhianati, tapi teks Alkitab bicara mengenai menyerahkan. Nah, apa arti dan makna menyerahkan? Di bagian terakhir nanti saya akan jelaskan. Yudas dan iblis. Kita lihat bagaimana Lukas menceritakan itu. Dalam Lukas 22, ayat kedua dan ketiga dikatakan seperti ini. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Ayat 2 ini penjelasannya panjang lebar. Saya sudah membuat videonya mengenai penjelasan ini, jadi tidak begitu mudah membunuh Tuhan Yesus itu secara duniawi sebenarnya. Saya sudah buat di dalam channel YouTube saya, katekese sedikit yang berjudul Politik Kematian Yesus. Di sana saya menceritakan bagaimana kematian atau wafat Yesus Kristus bisa ditinjau dari sudut pandang manusiawi, sudut pandang duniawi, khususnya sudut pandang politik. Jadi Lukas 22 ayat 2 ini penjelasannya panjang lebar. Maka nanti silakan buka saja channel YouTube saya tidak mau jelaskan lagi di sini karena bukan tema kita, tapi saya menjanjikan itu tema yang sangat menarik, terutama bagian yang keempat, yang judulnya intrik pembunuhan Yesus. Jadi pembunuhan Yesus itu tidak simpel sebenarnya, ruwet ceritanya. Nanti silahkan langsung menuju pada channel saya, nggak usah like, nggak usah subscribe. Kok ini kok beda ya? Biasanya kalau YouTuber katanya kan like, subscribe, nggak usah subscribe. Yang penting share, itu yang paling penting buat saya, sehingga makin banyak orang tahu. Sekarang nyambung ke sini, nggak ngomongin YouTube, tapi ngomongin Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Jadi dikatakan juga bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Maka dikatakan di sini, berarti menurut Lukas 22 ayat 3, Yudas kerasukan iblis. Yudas kemasukan iblis. Karena dikatakan iblis masuk ke dalam Yudas. Ini pada saat kapan? Pada saat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus. Karena mereka sangat kesulitan mencari jalan itu. Dan rupanya iblis merasuk dalam Yudas. Kalau Anda mau membahas tentang dunia iblis, saya juga sudah membuat video-videonya. Kenapa orang bisa kerasukan iblis? Karena membuka pintu kepada iblis. Pintunya ada 4. Nanti silahkan tonton sendiri yang judulnya 4 pintu setan. Promosi wae ya. Nah, iblis di dalam teks ini itu berbunyi satanas. Satanas itu bukan dalam arti setan terjemahan kita bahasa Indonesia loh, tapi satanas di sini dalam arti bosnya setan. Satanas itu bosnya setan, berarti jumlahnya hanya 1, penghulu setan. Berarti yang merasuki ini bukan setan biasa, tetapi komandannya setan, bosnya setan, mbah-mbahnya setan, intinya inti setan. Ini yang masuk kepada Yudas Iskariot menurut Injil Lukas. Kemudian dikatakan setelah kerasukan iblis itu, dikatakan pergilah Yudas. Maka ada pengaruh iblis di sana. Tapi sebenarnya orang yang di dalam pengaruh kuasa setan, itu bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Karena setan tidak bisa memilihkan untuk kita. Itu penting untuk mengetahui itu, berarti kita tidak bisa menimpakan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, atau kalau untuk bercermin adalah kepada kita, wah itu kan salahnya iblis Tuhan, salahnya setan, ya saya digoda. Bukan begitu.
Kita ini punya kehendak bebas, maka tanggung jawab tetap pada manusia. Saya nyambung ke ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan seterusnya, berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi berunding karena sudah ada rencana menyerahkan. Sekali lagi, bukan mengkhianati tapi menyerahkan. Sama, ini teksnya parado dalam teks ini. Kemudian Injil Lukas juga tidak mengatakan jumlah persisnya, hanya dikatakan dalam ayat 5 sejumlah uang. Jadi yang mengatakan jumlah persisnya hanya Injil Matius. Lalu pada ayat yang ke-6 dikatakan ia menyetujui, berarti menyetujui jumlah uang itu. Lalu dikatakan mencari kesempatan yang baik. Semuanya sepakat, baik Markus, Matius, Lukas, dikatakan mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi kata yang diulang menyerahkan. Terbuktikan kata-kata saya? Jadi kata penting kalau kita membahas Yudas menyerahkan. Menyerahkan itu diulang ribuan kali. Tanda petik nggak sampai ribuan, tapi itu banyak sekali kata menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan. Nah menyerahkan di dalam Lukas 22 ayat 6 ini berbunyi paredone. Itu akar kata yang sama lagi. Kita lihat sejumlah uang. Mengapa menginginkan uang? Ini kan menimbulkan pertanyaan. Jadi Matius ngomong tentang uang, Markus ngomong tentang uang, sekarang Lukas ngomong tentang uang. Mengapa menginginkan uang? Mengapa Yudas menginginkan uang? Jawabannya ada di mana? Kita dapat menemukan jawabannya di dalam Injil Yohanes 12 ayat 6, saudara-saudari. Maka kalau kita membuka Injil Yohanes 12 ayat 6, kita dapat sedikit menjawab mengapa Yudas menginginkan uang di sana. Ini konteks ceritanya pada saat 6 hari sebelum Paskah, Yesus ke Betania. Betania itu Anda ingat rumahnya siapa? Rumahnya Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Yohanes 12 ayat 1 dan seterusnya. Saya baca, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Maka Maria, pada ayat yang ketiga, ini Maria saudaranya Lazarus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ini edan, kalau ini harganya sangat mahal memang. Perhatikan bahwa menurut ayat 5 harganya 300 dinar. Berapa 300 dinar? Kalau ini gampang. Dinar itu upah normal untuk bisa hidup wajar zaman itu 1 hari. Anggaplah berapa sekarang? Orang pekerja harian, buruh harian, hidup wajar, hidup normal, upahnya sehari berapa? 200.000? 150? Ya, kira-kira seperti itu. Berarti Anda bisa menghitung. Kalau Anda menganggap itu 200.000, berarti Anda kalikan saja 200.000 kali 300 berapa. Itu harganya. Lalu Yudas bilang menurut ayat 4, Yudas Iskariot mengatakan berkata, mengapa minyak itu tidak dijual saja? Kan mahal, uangnya kita bisa berikan pada orang miskin. Lalu Injil memberi keterangan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Berarti koruptor. Jadi ternyata selain orang yang menyerahkan, tanda petik mengkhianati, rupanya menurut Yohanes 12 ayat 6, Yudas itu mengkorupsi kas yang dipegangnya. Karena apa? Kalimat terakhir, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah rupanya ada info baru, ternyata Yudas Iskariot adalah bendahara dari kelompok para rasul. Kok perlu bendahara ya Romo memang seperti apa? Kan mereka ini pergi dari rumah. Jadi 12 rasul itu ikut kemanapun Yesus Kristus pergi. Dan mereka nggak kembali ke rumah kira-kira selama 3 tahun lamanya. Maka ketika ada yang membantu, ada yang memberi uang, ya nanti untuk makan di jalan ya orang-orang yang berterima kasih diterima. Kemudian disimpan dalam kas, dan nanti untuk makan di jalan dan lain sebagainya. Untuk hidup mereka. Karena kan selama keliling-keliling bersama Tuhan Yesus, mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Full mengikuti Yesus Kristus. Dan full mengandalkan kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang memberi, maka ada kas yang dipegang. Rupanya kita tahu, tanda petik jabatannya Yudas Iskariot adalah seorang yang memegang kas. Menurut Yohanes 12 ayat yang ke-6. Dan sering ngambil, sering nyolong. Jadi koruptor itu juga dapat kita sebut sebagai Yudas Iskariot. Ini menurut Yohanes. Maka sedikit bisa kita membayangkan kenapa Yudas menginginkan uang. Dan kenapa kok menginginkan uang? Ya karena tadi itu dikatakan pencuri. Dia sering mengambil. Untuk apa? Nah ini pertanyaan yang lebih lanjut yang kita sudah nggak bisa menjawab karena teks tidak bicara apapun.
pertanyaan-pertanyaan spekulatif itu artinya. Memang bisa ditanyakan dan cukup menarik untuk dicari jawabannya, tetapi teks yang kita miliki tidak cukup menjawab itu semua. Tapi bahwa di sini juga sudah dikatakan Yudas pencuri berarti ada niat-niat jahat, niat-niat tidak baik untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Berarti di sini sebenarnya perhatikan bahwa ada semacam pertukaran. Yesus diserahkan, uang diambil. Nah, ini dia. Yesus diserahkan, uang diambil. Pertukaran terjadi di sana. Kata pencuri di dalam ayat yang ke-6 ini berbunyi kleptis. Nah, sekarang kan kamu jadi tahu sekarang kenapa kita mengenal kata kleptomania. Tahu ya? Jadi kleptis, klepto itu bahasa dalam Alkitab, itu bahasa Yunani yang artinya tukang nyolong, pencuri. Kleptomania itu berarti tukang nyolong kan begitu ya. Dari kata kleptis artinya pencuri. Itu tadi mengenai iblis yang nyambung ke arah juga uang dan kenapa menginginkan uang, ternyata teks Alkitab memberi kita jawaban juga. Bagian selanjutnya kita mau bicara mengenai Yudas di perjamuan terakhir. Apakah Yudas ikut perjamuan terakhir? Ternyata dia ikut. Tetapi nanti pada wejangan-wejangan terakhir yang dituliskan di dalam Injil Yohanes bab 13 sampai 17, di Injil lain tidak ada, karena di dalam Injil lain perjamuan terakhir itu hanya singkat sekali, hanya menceritakan bagaimana konsekrasi tubuh dan darah Yesus itu saja. Tapi di dalam Injil Yohanes ada bab 13, 14, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 16, 17, 5 bab yang menceritakan bagaimana wejangan-wejangan terakhir baginda Yesus kepada para murid setelah Yudas pergi. Jadi wejangan-wejangan suci itu, yang juga salah satunya juga mengenai pokok anggur, juga mengenai tinggallah dalam aku dalam kamu, itu semuanya dilaksanakan setelah Yudas pergi dari perjamuan. Lalu dia hadir ternyata. Kita lihat di sini Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ini makan perjamuan Paskah itu yang dimaksud, ia berkata, Yesus Kristus, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan. Bukan diulang lagi. Lalu dikatakan dengan hati sedih, seorang demi seorang pada ngomong, bukan aku kan ya Tuhan ya, bukan aku loh Tuhan, bukan aku loh. Kira-kira seperti itu. Lalu dikatakan, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Sudah memberi tanda sebenarnya pada saat itu. Mengenai ciri-ciri orang yang mau menyerahkan. Jadi sedang makan, lalu orang-orang bilang, bukan aku loh, bukan ya Tuhan, bukan aku kan Tuhan ya, bukan ya. Lalu Tuhan memberi tanda, nanti yang nyelupin tangan ke dalam pinggan sama-sama dengan aku, itu dia orangnya. Lalu dikatakan di dalam ayat ini juga menjadi salah satu ayat alusi atau ayat dasar untuk dapat menjawab Yudas itu selamat atau enggak. Karena ayat ini adalah pernyataan Sang Kristus sendiri. Kita lihat pada ayat Injil Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi dan seterusnya. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Berarti celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Kalau kalimatnya mau dibaguskan dalam bahasa Indonesia yang wajar. Lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Ini perkataan baginda Yesus sendiri mengenai Yudas. Meskipun di sini tidak disebut kata atau nama Yudas, tapi ini jelas yang dimaksud orang yang menyerahkan anak manusia. Anak manusia itu Yesus Tuhan kita. Lalu dikatakan Yudas yang hendak. Kenapa hendak? Karena belum dilakukan. Saat itu sedang perjamuan malam terakhir. Jadi Yudas belum pergi, masih ikut. Yudas yang hendak karena masih akan, dikatakan menjawab, bukan aku ya Rabi, bukan aku loh Rabi, gitu. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Lalu dikatakan, di dalam versi Injil Yohanes perjamuan terakhir itu, sebenarnya Yudas ikut tapi nanti kemudian pergi. Tapi sebenarnya sudah ada bisikan lebih dulu. Jadi iblis itu pelan-pelan bekerjanya. Kalau kita lihat menurut Injil Yohanes. Kalau tadi yang Injil lain, Injil sinoptik kan dikatakan Yudas langsung kemasukan. Tapi menurut Injil Yohanes, iblis sebenarnya pelan-pelan. Masuknya pelan-pelan. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Tadi yang dimaksud adalah makan Paskah tadi itu dalam teks ini. Sama artinya. Dan iblis di sini satana juga berarti mbahnya iblis.
intinya inti dari iblis, telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon ya, untuk mengkhianati. Nah, kata yang mengkhianati itu sekali lagi itu menyerahkan ya. Terjemahannya mengkhianati tapi sebenarnya harafiahnya menyerahkan. Berarti harus kita baca, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk menyerahkan Yesus. Jadi ada kata menyerahkan, ada kata iblis yang membisikkan rencana. Berarti kalau membisikkan rencana iblisnya masih di luar. Jadi serangannya masih pelan-pelan. Berarti ini namanya godaan. Tahap yang paling ringan dari serangan iblis yaitu godaan. Dibisik-bisikin. Ayo serahkan, serahkan, serahkan. Kemudian dikatakan di sini Yesus Kristus Tuhan sangat terharu. Kenapa terharu? Nah ini pertanyaan juga. Yesus terharu lalu berkata, seorang di antara kamu, berarti yang ikut perjamuan itu berarti para rasul akan menyerahkan aku. Jadi keadaan bahwa satu orang akan menyerahkan Yesus Tuhan, itu membuat beliau sangat terharu. Terharu, bukan marah tapi terharu. Kenapa terjadi seperti itu? Nah kira-kira seperti itu. Pada ayat yang ke-26 dikatakan, ketika ada murid yang bertanya siapa atau bagaimana ciri-cirinya, Tuhan menjawab pada ayat 26 bab yang ke-13. Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi roti dicelupkan ke dalam anggur kemudian diberikan. Nah orang itu tandanya. Lalu dikatakan, lalu Yesus mencelupkan roti, mengambil roti, mencelupkan, ayat selanjutnya ya, dan memberikan. Jadi dikatakan bahwa pada ayat bagian selanjutnya, dari kalimat selanjutnya ayat itu, Yesus setelah mencelupkan roti memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Rupanya bapaknya bernama Simon. Menurut Injil Yohanes, beberapa kali diulang, dari di bagian depan juga diulang, Yohanes 13 ayat 2, diulangi lagi Yohanes 13 ayat 26, bapaknya bernama Simon, namanya Iskariot juga. Rupanya ini semacam nama keluarga. Lalu dikatakan pada ayat 27, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi Yudas ikut perjamuan, menerima roti, tapi kemudian kerasukan iblis. Maka Anda jangan heran, kalau ada orang yang rajin berdoa, dia bisa kerasukan iblis. Bisa Romo, bisa. Karena iblis pintunya 4. Nah perhatikan nanti silakan buka, nanti channel YouTube saya 4 pintu setan, 4 pintu iblis. Jadi banyak doa itu bukan jaminan karena itu bukan satu-satunya. Banyak doa membantu tapi ada pintu-pintu yang lain yang harus Anda tutup kalau tidak mau kerasukan atau digoda iblis. Lalu Yesus berkata, yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Namun pada ayat 28 dikatakan tidak seorang pun dari mereka mengerti. Jadi nggak ada yang ngerti. Ternyata di sini Sang Kristus mengatakan kepada Yudas, yang kamu ingin perbuat, perbuat segera. Tapi tidak ada yang tahu maksudnya apa. Menyangka ayat 29, karena Yudas yang memegang kas. Nah itu ya, Yudas memegang kas. Maka para murid menyangka, karena Yudas ini bendara kan, mengira Yesus menyuruh membeli sesuatu yang perlu untuk perayaan itu. Atau untuk nyumbang orang miskin. Jadi ayat 29. Jadi para murid mengira itu perintah kalau nggak nyumbang orang miskin, oh kasnya sudah banyak disumbangkan saja, kita hanya butuh sedikit, yang lebihnya sumbangkan kepada orang miskin. Atau membeli sesuatu untuk kebutuhan perayaan, karena mereka kan Paskahan. Jadi kebutuhannya banyak juga untuk merayakan Paskah itu. Lalu dikatakan ayat 30, Yudas pergi. Setelah Yudas pergi, Sang Kristus kemudian berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan. Kemudian menyampaikan wejangan-wejangan yang banyak dan panjang itu tanpa Yudas. Berarti Sang Kristus nunggu Yudas pergi, nunggu kekuatan jahat itu pergi, iblis yang merasuki Yudas berarti tidak ada di sana, kemudian baru menyampaikan wejangan-wejangan itu. Kenapa begitu? Karena Yudas sudah berencana dan sebentar lagi akan melaksanakan rencana itu untuk menyerahkan Yesus. Ingat arti kata menyerahkan, berarti saya melepas hak itu kepada yang lain. Tadi kan menyerahkan hak. Dalam hal ini sebenarnya Yudas berhak ikut Yesus. Ikut Yesus berarti apa? Ikut penderitaannya, wafatnya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kan seperti itu sebenarnya. Dan dengan menyerahkan Yesus, sebenarnya Yudas
tanda petik melepas semua hak itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat pengkhianatan yang terbesar dari Yudas, itu bukan dalam arti tertentu, bukan pada saat dia mencium kemudian Yesus bisa ditangkap itu. Bukan. Tapi pengkhianatan artinya di sini penyerahan. Penyerahan berarti bahasa Jepangnya, sekarang saya pakai bahasa Jepang, tadi kan bahasa-bahasa Alkitabiah, mungkin Anda jadi pusing juga. Bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya, kemudian bahasanya adalah Yudas tidak mau lagi Yesus ada pada dia. Yudas tidak mau lagi keselamatan yang Yesus wartakan ada pada dia. Ketika Sang Kristus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, aku nggak mau lagi. Kira-kira kata Yudas. Kan dalam Injil dikatakan banyak sekali, akulah air hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa memakan, tidak akan lapar lagi memiliki hidup yang kekal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dengan menyerahkan Yesus, bahasa Jepangnya Yudas melepaskan haknya, menikmati apapun yang Yesus punya. Dan itu dilakukan dengan sadar. Itu artinya sebenarnya kata menyerahkan itu. Berarti Yudas selamat atau enggak? Saya tidak perlu eksplisit menjawab. Kalau Anda mendengarkan dari awal, mestinya mengerti artinya apa. Kalau menyerahkan, kalau melepas haknya. Kalau tidak lagi mau hak itu ada pada dia. Dalam bahasa gampang, kalau Anda punya hak warisan, Anda lepas hak warisan itu, Anda dapat harta atau enggak? Itu jawabannya. Saya tidak akan eksplisit, karena ini sudah terlanjur tema agak ruwet, saya bikin ruwet sekalian saja toh. Saya tetap pakai bahasa Jepang sedikit-sedikit ya nanti kalau Anda fokus pasti akan mengerti maksudnya ini semua. Setelah pergi, Yesus memberikan wejangan-wejangan terakhir yang luar biasa itu. Kemudian sekarang aksi penyerahan Yesus. Di dalam Injil Matius 26 ayat 47 dikatakan waktu Yesus masih berbicara, tapi ini adegan sudah pindah ya. Bukan lagi di dalam ruang atas, ruang perjamuan itu, tapi sudah pindah pada saat menyeberangi sungai Kidron. Sungai Kidron itu sebenarnya bukan sungai, benar-benar sungai, tapi itu seperti lembah, ada aliran yang hanya mengalir kalau waktu hujan. Itu kalau Anda pernah ke Yerusalem, kalau melihat Yerusalem dari arah timur itu kelihatan ada alur Kidron yang kira-kira di bawah kuburan-kuburan itu. Kalau Anda pernah pergi ke Yerusalem, itu berarti di antara kota Yerusalem dengan Bukit Zaitun. Itu letaknya. Lalu menyeberang, kita tahu itu ke taman, ke Taman Zaitun, ke Bukit Zaitun. Dan kalau Anda ke sana sekarang masih bisa lihat pohonnya di mana waktu itu Sang Kristus berdoa pada malam terakhir itu. Nah, kita lihat. Jadi ini bicaranya sudah ada di Bukit Zaitun itu. Lalu dikatakan pada ayat 48 orang yang menyerahkan dia. Jadi menyerahkan kan yang dipakai. Tandanya apa? Dicium. Nah, ini ciuman maut. Pada ayat ke-49 dikatakan salam Rabi, lalu mencium Yesus. Tapi pada ayat ke-50 Tuhan mengatakan, "Hai teman." Ya, teman, untuk itukah engkau datang? Ini semacam kata majas atau bahasa kita mungkin semacam sindiran, hai teman gitu. Kamu mencium aku kan teman, karena di dalam tradisi Yahudi orang bertemu yang sangat dekat ya mereka mencium ya. Cipika-cipiki lah kalau bahasa sekarang ya, mereka cipika-cipiki. Tapi di sini kerangkannya ternyata cipika-cipiki dalam mereka untuk penangkapan. Jadi itulah cara menyerahkan. Ini paralel juga dengan Markus. Orang yang menyerahkan itu Yudas, Markus 14 ayat 43 dan seterusnya. Itu juga dengan ciuman. Dikatakan ravi, kata yang dipakai sama. Ravi, lalu mencium, lalu ditangkap. Sama juga Lukas 22 ayat 47 dan seterusnya. Jadi sebenarnya sinoptik itu menceritakan hal yang sama. Penangkapannya simpel dalam cerita sinoptik. Yudas datang, kemudian wah, salam ravi, kemudian Yesus menjawab, kalau menurut versi Matius tadi, hai teman. Kemudian kalau menurut versi Lukas dikatakan, hai Yudas. Ya, Yudas, engkau menyerahkan manusia dengan ciuman. Wow, keren sekali gitu ya. Cinta ini membunuhku. Nah, kira-kira begitu ya. Dulu ada lagu Cinta Ini Membunuhku. Dicium tapi ciumannya maut. Betul-betul maut. Inilah ciuman maut yang dalam arti sesungguhnya ya ciuman Yudas ini. Tetapi di dalam versi Injil Yohanes agak sedikit complicated cara penangkapan Yesus. Persidangannya pun demikian juga. Injil Sinoptik
Sinoptik itu berarti 3 Injil pertama ya. Matius, Markus, Lukas itu namanya sinoptik 3 itu. Karena kemiripan satu dengan yang lain, maka optik sin bersama, optik lihat. Jadi kalau kita lihat itu kayak sama. Sekali pandang kayak sama, meskipun rincian-rinciannya kadang-kadang berbeda. Tapi memang Yohanes sedikit agak lain menceritakannya. Dalam persidangan pun kan seperti itu. Persidangan Tuhan Yesus dalam sinoptik singkat sekali. Tapi kalau dalam Injil Yohanes itu sangat kompleks. Demikian juga penangkapan. Yohanes 18 ayat 2 dan seterusnya. Yudas mengkhianati. Sekali lagi kata yang mengkhianati itu yang menyerahkan, maksudnya begitu. Terjemahannya begitu. Mulai sekarang Anda yang mendengarkan pembicaraan saya mesti sadar, setiap kali Anda membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia, Yudas mengkhianati, harafiahnya menyerahkan. Artinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi di sebelum ini. Kemudian dikatakan datang juga sepasukan prajurit. Prajurit di sini pasukan Romawi. Besar, jumlahnya kira-kira 600 orang, banyak sekali. Lalu dikatakan di dalam ayat yang kelima, akulah dia. Yudas yang menyerahkan dia juga berdiri di situ. Perhatikan bagaimana ceritanya bagus sekali. Yesus di sebelah sana, Yudas dikatakan berdiri bersama dengan mereka. Berarti Yudas di pihak lain. Nah ini sebenarnya hanya cerita simpel, tapi ini sangat simbolik. Dikatakan akulah dia. Lalu ada para murid di sana di belakang Yesus kira-kira seperti itu. Lalu dikatakan Yudas juga di situ. Tetapi Yudas bukan lagi bersama baginda Yesus, tapi Yudas sudah bersama mereka. Mereka yang dimaksud pada ayat 2 tadi dan ayat 3 tadi, sepasukan prajurit, penjaga-penjaga. Intinya adalah orang-orang yang berniat jahat tadi. Berarti di sini Yudas menyatakan sikapnya untuk berdiri bersama pasukan kejahatan. Itu artinya. Hehehe. Menarik ya. Jadi menurut Injil Yohanes menjadi jelas posisi berdiri Yudas ada di mana. Ini penting sekali ayat 5 ini. Yohanes 18 ayat 5 ini penting sekali untuk mengartikan. Berarti Yudas memilih bersama dengan pasukan kejahatan. Nah, ini penting sekali. Maka Yudas selamat atau tidak? Saya tidak mau eksplisit mengatakan ini sudah terlanjur sulit, maka saya bikin sulit sekalian. Banyak orang bertanya, juga tidak hanya dalam sekarang ini, pertanyaannya kira-kira gampangnya, berarti Yudas punya peran dalam keselamatan. Kan menyerahkan Yesus, berarti kalau nggak diserahkan kan berarti nggak bisa disalib. Kira-kira begitu. Maka pertanyaannya bisa dirumuskan dengan lebih canggih, apakah Yudas berperan dalam keselamatan kita? Apakah kalau Yudas tidak menyerahkan, Yesus tidak disalibkan? Itu bahasa yang lebih Jepang, jelas dan gampang. Sebenarnya persoalan ini sudah dijawab ribuan atau ratusan tahun yang lalu di dalam Injil Yudas. Apalagi Romo, ada itu Injil Yudas Romo, ada. Injil itu tidak hanya 4, saudara-saudari. Jangan kagetan, sekali lagi ya, jangan kagetan. Injil 4 yang kita kenal itu namanya Injil kanonik, Injil yang masuk dalam kanon Alkitab. Tapi di luar itu ada Injil yang lain-lain. Ada lebih banyak dari 4 itu. Yang bukan bagian dari Alkitab, maka disebut Injil apokrif atau Injil-Injil rahasia. Kebanyakan dari Injil-Injil itu memuat ajaran gnostisisme. Intinya adalah itu bahasa kita gampangnya Injil-Injil ajaran sesat. Itu gampangnya begitu. Kalau tidak salah 2005-2006, seingat saya, Injil ini dipublikasikan. Juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Heboh seluruh dunia. Heboh seluruh dunia. Padahal saya di Jakarta itu mempelajari ini juga. Pada saat saya kuliah teologi, ada kuliah yang bernama Injil-Injil Rahasia. Jadi Injil-Injil Rahasia itu Injil yang di luar 4 Injil itu, Injil-Injil palsu katakanlah seperti itu, dipelajari juga. Itulah bedanya kalau di gereja Katolik itu, Injil-Injil yang sesat itu pun dikumpulkan, nggak dibakar, supaya bisa ditunjukkan salahnya di mana. Nah itu bedanya dengan yang lain-lain bakar-bakar itu nggak dibakar. Justru disimpan supaya tahu nih kalau disebut salah itu salahnya di mana. Sampai sekarang ini juga dipelihara teks-teks asli seperti ini. Ini terjemahnya diterbitkan. Nah ternyata nggak usah nunggu 2005-2006 untuk tahu Injil Yudas. Bapak gereja yang menulis kitab Adversus Hereses, ini namanya Bapak gereja Ireneus atau Ireneus, itu menulis kitab Adversus Hereses, ini bagian dari tradisi suci gereja, pada kitab pertama, pada bab yang ke-31, pada ayat pertama.
Beliau sudah mengutip mengenai Injil Yudas, sudah menyatakan itu mengenal Injil Yudas dan tahu tentang Injil Yudas dan menyatakan bagaimana sebenarnya Injil Yudas itu. Terjemahannya seperti ini. Mereka menyatakan, mereka berarti kaum Gnostik, hanya Yudas si pengkhianat saja yang tahu kebenaran, sementara yang lain tidak. Yang lain di situ maksudnya para rasul yang lain. Jadi kaum Gnostik mengatakan yang tahu kebenaran itu malah Yudas, yang lain tuh nggak ngerti. Itu kira-kira begitu. Dan seperti itulah isi Injil Yudas. Mereka membuat semacam sejarah khayalan sebagaimana mereka karang-karang dalam Injil Yudas. Jadi ini bukan Injil yang disembunyikan kemudian baru ditemukan kemudian bukan gereja bohong, nggak ada bohong nih. Bapak gereja Irenaeus sudah kenal, ini abad kedua sudah dikenal dan sudah dikatakan itu sejarah khayalan saja karena memang Injil Yudas itu ditulis oleh kaum Gnostik dengan muatan Gnostisisme yang sangat kuat, maka sama sekali bukan ajaran Kristen, hanya menyaru saja atau menyamar saja sebagai ajaran Kristen, maka tidak masuk Alkitab kita. Jadi sebenarnya sudah kenal. Maka kalau pertanyaannya Yudas berperan dalam keselamatan atau tidak? Tidak. Bahasa gampangnya, Yudas menyerahkan baginda Yesus atau tidak, terjadi penyaliban, terjadi wafat Yesus dan kebangkitannya. Nggak ada Yudas, nggak penting gitu. Lepaslah Yudas dari cerita dan semua akan berjalan begitu saja. Tidak ada masalah, saya kasih bukti. Lu kan Yudas yang menunjukkan jalan Romo. Yudas kan membuat mereka tahu pasukan itu sehingga bisa menangkap. Pertanyaan saya, apakah ketika Yudas sudah menunjukkan dan pasukan yang banyak itu datang, apakah Yesus Tuhan kita bisa ditangkap dengan gampang? Tidak semudah itu, Verguso. Yohanes 18 ayat 5 dan seterusnya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Ini kalau kita pasio itu loh. Siapa yang saudara cari? Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia, kata Yesus. Yudas bersama-sama dengan mereka. Tadi yang sudah saya katakan tadi. Mereka berarti kaum penjahat-penjahat tadi itu. Ketika ia berkata, Yesus kepada mereka, kepada yang mau nangkep itu, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kata terjemahan di sini mundurlah mereka agak sedikit kabur. Sebenarnya kamu harus bayangkan bahwa pada saat baginda junjungan kita mengatakan akulah dia, mereka itu terpental ke belakang lalu jatuh nggak karuan. Terserak begitu saja. Padahal yang mau menangkap kira-kira 600 orang. Jadi hanya mengatakan akulah dia, seperti ada daya kuasa yang luar biasa sehingga para penangkap itu mental ke belakang. Pertanyaan lanjutan saya adalah, kalau Anda sudah tahu kenyataan itu, apakah Yudas bermanfaat di situ? Enggak ada manfaatnya. Bahasa gampangnya, kalau baginda Yesus menghendaki, Yudas, kamu apa-apaan? Fuh, mental dia. Bahasa Jawanya temangsang di atas pohon. Bisa enggak? Pengandaian saya, sangat bisa. Tuhan Yesus itu kan, kalau bahasa manusiawinya kan sakti. Jalan di atas air bisa, penyakit sembuh, orang mati aja bisa hidup, alam juga bisa tunduk, apalagi cuma pasukan seperti itu. Jadi artinya, Yudas tidak punya peran apa-apa kalau kita mendalami Injil. Sampai di sini Yudas memang menunjukkan, tapi kalau baginda Yesus melakukan keajaiban dalam arti daya kuasa beliau dikeluarkan, maka semuanya selesai. Yudas juga tidak berguna, prajurit tidak berguna. Maka dalam bahasa saya, sebenarnya Tuhan Yesus junjungan kita bukan ditangkap. Tetapi beliau mengizinkan dirinya ditangkap. Nah itu kata yang lebih tepat. Kalau beliau menggunakan kekuatannya, ya nggak mungkin ditangkap. Dan memang berkali-kali juga dalam cerita Minggu Prapaskah kelima, Yesus menghilang. Mereka sudah bersiap-siap mau nangkap, sudah bersiap-siap mindan itu, tapi beliau menghilang. Artinya tidak bisa ditangkap kecuali beliau mengizinkan dirinya ditangkap. Itu yang terjadi. Dan itu jelas dalam teks Alkitab. Itu kan baru satu bukti, Romo. Oke, ayatnya lagi kan yang suka-suka ayat ini ya. Matius 26 pada ayat yang 52 dan nyambung ke 53. Ini ketika ada satu murid yang kemudian mengeluarkan pedang dan memotong telinga. Kalau menurut versi Yohanes itu adalah Petrus, versi Injil lain tidak disebut namanya siapa. Intinya ada yang mengeluarkan pedang, kemudian melawan, lalu Tuhan mengatakan masukkan pedang, sarungkan kembali pedangmu itu.
Ayat 53 luar biasa. Nanti kalau Anda tahu kebenaran ini, saya buka tafsiran ayat ini, Anda baru ngerti, loh benar ya kata Romo ya. Tuhan junjungan kita tidak mungkin ditangkap. Yang bisa terjadi, beliau mengizinkan ditangkap. Ayo saya buka. Perhatikan yang saya cetak kuning. 12 pasukan malaikat. Ini kan kira-kira baginda kita mengatakan, sarungkan kembali pedangmu. Kamu kira aku tidak mampu melawan mereka? Kalau mau dibuat bahasa yang lebih gampang. Kamu kira aku tidak bisa melawan mereka? Dengan memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Cil, katanya. Cil, kecil, gitu. Kalau bahasa sekarang gitulah kira-kira begitu. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? 12 pasukan malaikat. Berapa itu? Kalau kita membaca teks asli Yunaninya baru ketahuan jumlahnya. Saya buka sekarang. 12 pasukan malaikat. Kata yang diterjemahkan pasukan, itu bunyi aslinya adalah legion. Dalam bahasa Indonesia kan pasukan itu kan nggak jelas. 10 itu juga pasukan, 100 juga pasukan, 1000 kan juga pasukan. Kan begitu. Jumlahnya berapa sih sebenarnya? Nah 12 pasukan ini kan nggak jelas. Tapi kalau kita buka aslinya Yunani itu legion. Teks Yunaninya berbunyi legion. Apa artinya legion itu? Berapa jumlahnya? Legion itu 6.000 orang tentara. Ini yang disebut satu pasukan di dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi. Harafiahnya berbunyi 12 legion malaikat. Artinya apa? Satu legion itu 6.000 berarti Anda kalikan saja. Berarti kalau 12 pasukan atau 12 legion berarti 12 kali 6. Sebanyak itu yang bisa dipanggil oleh baginda kita Yesus Kristus untuk menolong dia. Artinya kalau ini betul dipanggil, semua itu saja nggak perlu deh pasukan malaikat ditiup saja, akulah dia, mental. Apalagi kalau ini muncul, apakah itu mungkin terjadi Romo? Sangat mungkin. Kita lihat kuasanya besar sekali. Alam saja bisa tunduk, apalagi hanya melawan orang-orang seperti ini. Sekali lagi saya katakan, di sini Yudas tak punya peran apa-apa. Kalau kita melihat, mendalami, membaca betul-betul dengan mengacu pada teks-teks Alkitab, bukan hanya soal terjemahan saja, membaca buku-buku tafsiran sehingga kita sampai pada kesimpulan yang benar bahwa Yudas tidak punya peran apapun dalam keselamatan, dalam penangkapan. Nah, semoga sekarang ini clear Anda ya. Yang masih menduga berarti Yudas itu penting ya Romo. Enggak penting saudara. Kagak penting bro. Itu baru bisa ditemukan kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh dan memang membaca seperti ini ada ilmunya saudara. Membaca Alkitab itu kan gampang-gampang susah. Ada banyak yang gampang memang ayat-ayat itu, tapi ada banyak yang susah juga. Bagian terakhir Yudas selamat atau tidak? Ini bagian terakhir. Matius mengatakan Yudas menyesal. Pada Matius 27 ayat 3. Menyesalnya itu benar-benar loh. Pada ayat yang keempat, pada bab 27 dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Jadi Yudas menyesal. Namun sekali lagi kalau kita membaca teks aslinya, kata yang dipakai di dalam Injil Matius 27 ayat 3 itu bukan metanoia. Alkitab kalau mengatakan menyesal dalam arti bertobat, itu adalah metanoia. Itu menyesal dalam arti untuk arah pertobatan. Tetapi ternyata yang dipakai di dalam Injil Matius itu bunyinya bukan metanoia, tetapi metameletis. Itu berbeda dengan kata metanoia. Apa artinya dari kata ini? Ini menyesal dalam arti ke arah tanda petik frustrasi. Karena orang menyesal itu bisa berbeda-beda arahnya. Menyesalnya bisa sama, tapi arahnya akhirnya bisa beda. Orang bisa nyesel kemudian menjadi patah arang, frustrasi, depresi, tapi orang menyesal apa yang sudah terjadi, tapi kemudian menjadi cambuk untuk dia memperbaiki keadaan. Nah ini berbeda. Kata Yunani yang dipakai juga berbeda. Berarti di sini menyesalnya bukan menyesal dalam arti arah pertobatan. Menyesal itu baru tahap pertama pertobatan. Pertobatan itu 3 tahapnya kalau mau tahu. Pertama menyesal berarti mengakui dosanya. Di sini sebenarnya Yudas sudah mengakui dosanya. Ayat 20, ayat-ayat bab 27 ayat 4. Sudah menyesal dalam arti merasa salah. Tapi itu baru tahap pertama kalau mau bertobat. Tapi juga bisa orang setelah menyesal menjadi frustrasi. Tapi di sini Yudas tidak melangkah ke nomor 2. Karena pertobatan 3 tahapnya. Tahap pertama, penyesalan dalam arti mengakui dosa-dosanya. Tahap kedua, mohon ampun kepada Tuhan.
Tahap ketiga, janji untuk tidak mengulangi. Itu pertobatan yang benar. Maka kalau mau memeriksa diri Anda sudah bertobat atau belum itu merasa bersalah dulu, minta ampun, tidak mengulangi. Nomor satu dulu itu bagian penting, karena kadang-kadang orang berdosa tapi tidak merasa itu sesuatu yang salah. Yudas sebenarnya sudah, tapi menyesalnya di sini menyesal depresi. Maka yang terjadi apa? Ayat 5, dia lemparkan kembali uang itu ke bait suci, lalu dia menggantung dirinya. Sebenarnya Yudas dalam kerangka ini mungkin enggak dia diterima kembali oleh baginda Yesus. Sangat mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ayat 4 ini, ayat 3 dan ayat 4 ini sebenarnya titik-titik krusial. Titik-titik yang genting. Mau ke kiri apa ke kanan? Seandainya menyesal kemudian dia sudah mengakui dosanya, dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada baginda Yesus, apa yang terjadi? Yudas diampuni. Karena Petrus juga diampuni. Tapi ternyata dia frustrasi dengan apa yang sudah dia lakukan dan menggantung dirinya. Itu dinyatakan dengan jelas Matius 27 ayat yang kelima. Menggantung diri. Kenapa menggantung diri? Menyesal sampai depresi dan frustrasi, seakan-akan tidak menemukan jalan keluar dari perkara ini. Jadi Yudas mentok. Yudas tidak melihat kerahiman Yesus lebih besar dari dosanya. Tetapi sebaliknya Petrus melihat kerahiman Yesus, Tuhannya lebih besar daripada dosanya. Nah ini perbedaan. Maka Yudas selamat atau enggak? Saya tidak mau jawab eksplisit, jawab saja sendiri. Dalam versi lain, yaitu kisah para rasul 1 ayat 18, jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Isi perutnya sampai tertumpah keluar. Ini sedikit beda, kadang-kadang orang menjadi bingung mana versi yang benar, tafsirannya begini. Tafsirannya dia menggantung, kemudian satu titik tertentu dia jatuh, jatuhnya orang menggantung kan dari ketinggian pasti ya. Jatuhnya mungkin mengenai sesuatu yang tajam, misalnya batu atau tonggak atau batu atau apapun, perutnya terbelah. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan di sini, karena di sini penekanannya pada menggantung dirinya, membunuh diri, di sini pada kejadian jatuhnya ke tanah sehingga darahnya tertumpah. Maka tanah itu disebut tanah darah. Untuk istilah tanah darah atau hakal dama, Kisah Rasul dan Matius itu sama-sama menyebutnya sama. Jadi tanah tempat Yudas menggantung atau jatuh ke tanah, kemudian darahnya muncrat ke tanah, disebut tanah darah karena seperti itu. Maka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 19 dikatakan, itu semua penduduk tahu. Tanah itu disebut hakal dama, artinya tanah darah. Kenapa kok tanah darah? Darahnya tertumpah di situ setelah menggantung dirinya. Kemudian dalam Kisah Rasul 1 ayat 25 juga sedikit memberi kita insinuasi, petunjuk-petunjuk. Yudas ini selamat apa enggak sih gitu ya. Dikatakan pada ayat itu, ayat 25, kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh. Jadi Yudas jatuh ke tempat yang wajar. Apa arti dari ayat ini? Ya kira-kira kalau sudah melepas keselamatan yang ada pada diri Yesus, menyerahkan kan berarti melepas, itu kan berarti dia jatuh ke tempat yang wajar. Sewajarnya orang melepas hak waris yang nggak dapat warisan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ingat konteksnya menyerahkan. Yudas menyerahkan baginda Yesus berarti menyerahkan, bahasa Jepangnya, hak atas keselamatan. Lalu kalau mau dieksplisitkan, Yudas berarti masuk neraka atau masuk surga, Romo? Jawaban lugas saya tidak tahu. Gereja juga tidak mendefinisikan. Tetapi ayat-ayat Alkitab tadi juga bisa menjadi semacam insinuasi bagi kita, petunjuk-petunjuk seperti apa nasibnya Yudas. Namun tidak bisa dikatakan pasti begini, pasti begitu. Karena kepastian mengenai orang di neraka atau tidak, ya gereja tak pernah menyatakan seperti itu. Tapi menurut saya, itu jauh lebih penting mendalami teks-teksnya ini daripada memuaskan keinginan tahu kita, Yudas di surga atau di neraka ya Romo. Nah, gitu. Mengatakan Yudas di surga itu juga tidak benar, mengatakan Yudas di neraka juga sama-sama tidak benar. Intinya kita nggak tahu bagaimana nasibnya Yudas. Hanya petunjuk-petunjuk Alkitab bisa secara implisit memberitahu kita bagaimana nasib Yudas. Kenapa begitu? Sekali lagi, ingat dalam konteks Yudas, kata menyerahkan itu penting.
Kalau sesuatu yang berharga dalam bahasa gambaran, hak waris kita serahkan, apakah orang itu masih punya hak waris? Kalau Yesus, keselamatan yang dibawa oleh Sang Kristus sudah diserahkan, dipergikan dari dirinya, apakah dia masih selamat? Dan bagian terakhir juga cukup jelas dikatakan bahwa Yudas menyesal tapi kemudian depresi tingkat tinggi, tidak mohon pengampunan pada Yesus. Saya tidak akan mengatakan selamat apa enggak, Anda simpulkan sendiri. Karena menurut saya, memahami konteksnya, memahami keasikan menelusuri teks-teks ini tadi semua lebih mengasihkan daripada soal gampangan dan receh. Surga apa neraka ya Romo? Bahasa Jepangnya, itu urusannya Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tahu seperti apa. Tapi ada tanda-tandanya kok.